Ketua Umum, PSSI Erick Thohir, mengaku senang dengan terjual habisnya tiket pertandingan Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir, mengaku senang dengan terjual habisnya tiket pertandingan Indonesia vs Jepang, pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Alhamdulillah sold out. Terima kasih banyak atas antusiasme luar biasa untuk Timnas Indonesia, kata dia melalui akun resmi Instagram pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Laga Indonesia vs Jepang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada tanggal 15 November pukul 19 waktu Indonesia Barat. Erick mengajak supporter bersatu mendukung Timnas, dan menyatakan akan menunggu kedatangan supporter untuk membantu Garuda meraih poin dari Samurai Biru. Mari bersatu dan dukung Timnas Indonesia. Sampai bertemu di Gelora Bung Karno, lanjut dia. Bagi yang kehabisan tiket melawan Jepang tak perlu berkecil hati, karena tiket pertandingan melawan Arab Saudi, pada tanggal 19 November masih tersedia. Ada 6 kategori yang dapat dibeli, yaitu Upper Garuda, Garuda North, Garuda South, Garuda East, Garuda West, dan Premium West East. Dengan menggunakan metode terbaru pembelian tiket menggunakan Garuda ID, PSSI merilis kategori tiket termurah Rp240.000 untuk Upper Garuda atau tribun atas. Kategori tribun di belakang gawang yang dikenal Garuda South dan Garuda North, dijual pada harga Rp480.000. Kategori Garuda West dan Garuda East pada harga Rp1 juta, dan tiket premium pada harga Rp1,4 juta. Dari 4 pertandingan yang sudah dijalani, tim asuhan Sintayong sudah mengumpulkan 3 poin untuk menduduki peringkat kelima klasemen Grup C, unggul selisih gol dari China. Indonesia terpaut 2 poin dari Bahrain, Arab Saudi, dan Australia pada peringkat 4-2, dan 7 poin dari Jepang di puncak klasemen. Tim peringkat 1 dan 2 lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tim peringkat 3 dan 4 melaju ke putaran keempat. Pemain Timnas Indonesia mulai berkumpul akhir pekan ini. Para pemain Timnas Indonesia akan mulai berkumpul di Jakarta akhir pekan ini. Para pemain bakal berkumpul di Jakarta, tanggal 10 November nanti, kata manajer Timnas Indonesia Sumarji. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong sudah memanggil 27 pemain yang terdiri dari 11 pemain merumput di dalam negeri dan 16 pemain yang bertanding di luar negeri. Kemungkinan pemain-pemain yang akan bergabung tepat waktu adalah para pemain dalam negeri karena Liga 1 akan memasuki masa jeda setelah laga Persija Jakarta dan Madura United, Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Pemain yang berkarir di luar negeri kemungkinan terlambat bergabung karena mayoritas klub mereka baru memainkan pekan terakhir sebelum jeda internasional pada Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024 dan Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Mentas di SUGBK, manajer Timnas Indonesia jamin Jepang dan Arab Saudi disambut baik. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, memberi jaminan kepada Timnas Jepang dan Arab Saudi akan disambut baik di tanah air. Diketahui, kedua tim itu akan melawan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Sumarji sempat mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia mendapatkan pelayanan yang kurang baik saat dijamu Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City pada tanggal 5 September tahun 2024. Ketika itu, laga berakhir imbang 1-1. Meski mendapat pelayanan kurang baik dari pihak Federasi Sepak Bola Arab Saudi, SAF Sumarji menegaskan PSSI tetap akan bersikap profesional saat Timnas Arab Saudi bertandang ke Jakarta. Dia pun memberikan jaminan Indonesia bakal melayani dengan sangat baik. Kami akan menyambut dengan baik siapapun lawan Timnas Indonesia di Jakarta sesuai yang sudah ditetapkan dalam regulasi FIFA, kata Sumarji dalam keterangannya, Selasa tanggal 5 November tahun 2024. Jadi jangan khawatir, termasuk Arab Saudi, tegasnya. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga kandang dalam lanjutan Grup C. Pertama, skuad Garuda akan menghadapi Jepang tanggal 15 November tahun 2024, lalu menjamu Arab Saudi tanggal 19 November tahun 2024. Jepang saat ini masih merajai klasemen Grup C dengan koleksi 10 poin. Sementara Timnas Indonesia, mereka masih terjebak di posisi 5 dengan koleksi 3 poin dari 4 laga yang telah dimainkan. Perolehan poin Timnas Indonesia sama seperti China yang ada di posisi akhir.
Skuad Garuda hanya terpaut 2 angka saja dari Australia, Arab Saudi, dan Bahrain yang ada di posisi 2-4. PSSI sendiri menargetkan Sintayong untuk membawa timnas Indonesia finish 4 besar di klasemen grup C. Jika finish 2 teratas, timnas Indonesia akan otomatis lolos. Namun jika finish peringkat 3 atau 4, skuad Garuda akan melanjutkan perjuangannya lewat babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menarik menantikan kiprah skuad Garuda selanjutnya. Maarten Paes sudah berangkat ke tanah air jelang duel timnas Indonesia vs Jepang. Netizen, semangat betul Bang Paes. Maarten Paes jadi sorotan karena sudah berangkat ke tanah air jelang duel timnas Indonesia vs timnas Jepang dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Netizen pun menyambut antusias sikap Maarten Paes dengan melempar pujian karena melihat semangat sang kiper. Ya, penjaga gawang timnas Indonesia, Maarten Paes, sudah berangkat menuju Indonesia menjelang berhadapan dengan Jepang dan Arab Saudi. Hal itu diketahui dari unggahan story akun Instagram resmi Maarten Paes, @martenpaes, Selasa tanggal 5 November tahun 2024. Dalam unggahan tersebut, Maarten terlihat berada di dalam kabin pesawat. Dia tak menuliskan apapun, namun menyertakan emotikon bergambar pesawat dan bendera Indonesia. Dengan begitu, Maarten bisa menjadi pemain abroad pertama yang sampai ke Indonesia menjelang berhadapan dengan Jepang dan Arab Saudi. Maarten Paes kemungkinan menjadi pemain abroad paling pertama ke Indonesia karena klubnya, FC Dallas, tak lolos ke babak playoff Liga Amerika Serikat MLS 2024. Diketahui, FC Dallas menutup musim ini di posisi ke-11 klasemen musim reguler MLS 2024. Sementara itu, timnas Indonesia dijadwalkan baru akan berkumpul 5 hari sebelum pertandingan melawan Jepang. Hal itu diungkap oleh anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga beberapa waktu lalu. Dipanggil mungkin H5 atau mungkin H4 sampai di Indonesia. Dan mereka cukup dengan latihan-latihan strategi abis itu sudah bisa ikut langsung tanding. Jadi kita sudah siapin semua juga, kata Arya kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Rabu tanggal 30 Oktober tahun 2024. Arya juga menyampaikan kalau tidak ada pemusatan latihan TC jangka panjang. Hal itu tak membuatnya cemas karena dinilai kualitas para pemain timnas Indonesia saat ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Mengingat, mayoritas kedalaman skuad Garuda saat ini berkiprah di luar negeri. 6 negara Asia yang dijagokan lolos Piala Dunia 2026 di babak ketiga kualifikasi. Nomor satunya timnas Indonesia. Sebanyak 6 negara Asia yang dijagokan lolos Piala Dunia 2026 di babak ketiga kualifikasi. Saat ini ada 18 negara yang ambil bagian di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. 18 negara ini dibagi ke dalam 3 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 6 tim. Setelah masing-masing tim melakoni 10 pertandingan, 2 tim teratas di masing-masing grup, 6 negara, berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Melihat kondisi sekarang dan 6 pertandingan tersisa, negara mana yang berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 via jalur babak ketiga? Berikut 6 negara Asia yang diprediksi lolos ke Piala Dunia 2026 di babak kualifikasi. Di urutan ke-6, Irak. Irak saat ini memang masih menempati posisi 3 klasemen grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 7 angka. Namun, koleksi 7 angka itu sama persis dengan Yordania di posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Skuad Singa Mesopotamia julukan timnas Irak masih 2 kali bersua Yordania, kandang dan tandang, dan menjamu Korea Selatan di kandang sendiri. Melihat sederet fakta ini, peluang Irak finish 2 besar di klasemen akhir grup B sangat besar, terlebih mereka hanya terpaut 3 angka dari Korea Selatan di puncak. 5. Korea Selatan. Korea Selatan saat ini menduduki puncak grup B dengan 10 angka. Di 4 laga awal, Kim Min Jae dan kawan-kawan belum terkalahkan dengan koleksi 3 menang dan 1 imbang. Jika tak ada aral melintang, peluang skuad Taeguk Warriors julukan timnas Korea Selatan finish sebagai juara grup terbuka lebar. 4. Iran. Iran untuk sementara menduduki posisi puncak grup A dengan 10 angka. Bisa dibilang, tim yang bisa mengimbangi Iran di grup A hanya Uzbekistan. Terbukti di 4 laga awal hanya Uzbekistan yang bisa menahan Iran.
Jika lolos ke Piala Dunia 2026, ini merupakan yang keempat beruntun bagi mereka. 3. Uzbekistan. Uzbekistan tampil prima di 4 laga awal grup A. Wakil Asia Tengah ini mengemas 10 angka dari 4 pertandingan. Bisa dibilang, hanya Iran rival terkuat Uzbekistan di grup A. Uzbekistan dan Iran kebetulan juga bertemu di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat itu dari 2 pertemuan, kedua tim selalu bermain imbang. 2. Jepang. Jepang berada di level berbeda ketimbang 5 negara peserta grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika tidak meremehkan lawan, skuad Hajime Moriyasu berpotensi menjadi negara pertama di Asia yang memastikan lolos Piala Dunia 2026. Saat ini dari 4 laga awal grup C, Jepang duduk di posisi puncak dengan 10 angka. Dalam perjalanannya, Jepang menghajar China 7-0, Bahrain 5-0 dan Arab Saudi 2-0. Dan inilah urutan pertama adalah tim kebanggaan kita, Timnas Indonesia. Berkat tambahan pemain seperti Kevin Dix, mimpi melihat Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 via babak ketiga bukanlah mimpi di siang bolong. Tenaga Kevin Dix bisa mengerek Timnas Indonesia menumbangkan Arab Saudi di matchday ke-6 pada Selasa, tanggal 19 November tahun 2024. Berkat tambahan pemain seperti Kevin Dix, mimpi melihat Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 via babak ketiga bukanlah mimpi di siang bolong. Tenaga Kevin Dix bisa mengerek Timnas Indonesia menumbangkan Arab Saudi di matchday ke-6 pada Selasa, tanggal 19 November tahun 2024. Setelah laga melawan Jepang dan Arab Saudi pada November tahun 2024, Timnas Indonesia baru akan bertanding di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret tahun 2025. Dari Desember tahun 2024 sampai awal Maret tahun 2025 ini, diharapkan PSSI bisa meyakinkan pemain-pemain keturunan seperti Ole Romeni, FC Utrecht, Hairo Riedewald, Royal Antwerp FC, dan Miliano Jonathans, Vitesse 6 untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI.